Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Swendri dari Program Studi Informasi UIN Sumatera Utara, Medan. Para sahabat sekalian, dimanapun berada, ini video lanjutan dari Larvaheart yang sudah kita install sebelumnya dan berhasil di sistem operasi Windows ya. Video kali ini kita akan bahas lebih lanjut tentang controller dan route ya. Di sini kita sudah punya Laravel 11 dari video sebelumnya. Jika sahabat sekalian belum melihat videonya, silakan di klik-klik di video sebelumnya ya. Kita kemarin sudah menjalankan video Laravel 11. Kita sudah bisa login di sini. Ada ini kemarin ya. Sudah cukup lama ini. Ini kita sudah sampai level 11.test/home. Kita punya satu buah user yang sudah kita registrasikan. Kemudian ini dalam kondisi aktif tentunya ya. Larvaheart. Kita bisa lihat di sini. Ini dia. Pakai use PHP 8.2 ya. Sekarang pertanyaannya, kita akan membuat sistem berbasis web. Biasanya setelah kita login, kita akan klik menu segala macam dan di URL-nya akan muncul sesuai dengan menu yang kita klik. Contoh, kalau di sini kita sudah masuk ke home. Sekarang misalnya bagaimana kalau kita membuat satu buah, ya katakanlah tabel post ya kan, post gitu kan. Sekarang bagaimana membuat menu post ini gitu. Atau kalau misalnya ada kategori misalnya kan, kategori. Bagaimana membuat link ini gitu. Kemudian seperti kita ketahui bahwasanya di Laravel 11 itu sudah untuk URL-nya itu sudah clean ya kan, tidak ada lagi simbol-simbol yang tidak diperlukan gitu ya kan. Ya walaupun nanti di beberapa tempat ada, tapi dia sudah sangat-sangat cantik sekali ya kan. Misalnya di sini ada post misalnya. Bagaimana kita membuat URL ini gitu kan? Kalau kita punya satu halaman namanya post ya kan. Sebelumnya kita tentu butuh controller namanya. Controller itu yang mengatur URL yang ada di kolom URL-nya tentunya ya kan. Sekarang di sini ada, kita lihat app di sini, kemudian HTTP, ada folder controllers. Disinilah letak controller itu. Kalau di sini tadi ada home, home itu ini dia controllernya. Dari mana kita buat? Bisa kita buat manual di sini. New, kemudian nama controller. Untuk penamaannya kita lihat di sini, misalnya nama yang kita butuhkan di awal, kemudian disambung dengan kata controller pakai C kapital, awal nama kita butuhkan juga pakai kapital gitu kan. Contoh, misal kita akan buat sebuah controller post. Kita coba dari terminal atau boleh juga dari command prompt ya. Di sini misalnya perintahnya PHP artisan make controller. Nama controllernya misal post ya, pakai P kapital kemudian controller. Nah, kita juga diberikan opsi untuk memasukkan semua perintah ya katakanlah CRUD ya kan. Create, read, update, delete di sini sekalian metode-metodenya ini gitu kan. Tapi bisa juga kosong, kayak ini kosong dia. Jadi kalau kita tambahkan resource di ujungnya. Resource. Jadi nanti akan muncul metode-metode yang dibutuhkan untuk input data, tampil data sampai delete data. Enter. Kita sudah dikasih satu buah controller yang namanya post controller. Ada index, ada create, store, show, edit, kemudian update, kemudian destroy. Nah, sekarang ini kita sudah siapkan pondasinya ya kan. Nah, kalau kita nanti buka post, maka inilah yang akan dipanggil. Nah, yang kedua yang kita butuhkan adalah route namanya. Ada di route, ada web di sini. Inilah nanti yang akan kita jadikan sebagai penunjuk jalan. Ini loh route-nya gitu kan. Misal di sini kita lihat route, perintahnya get. Ini banyak nanti perintahnya nih. Kita silakan mengacu ke dokumentasinya.
Ini nama yang akan kita buatkan dalam URL-nya, kemudian ini controller yang akan kita panggil mengatur lalu lintas data. Oke, ini saya copy aja ke bawah ya. Namanya post, karena perintahnya juga hampir sama. App, ini app, http, controller sama namanya itu post. Post. Kemudian index ini adalah metode di dalam post. Di sini ada index misalnya. Ini index berarti kita buat juga di sini index. Ini name-nya aja, boleh kita buang ini. Oke, berarti kalau post nanti akan kebuka adalah metode index. Index ini memanggil kemana kan gitu ya nanti itu. Index ya, post control index ya. Oke. Kalau kita jalankan ini saja, apa yang terjadi? Ini misalnya yang terjadi kosong gitu. Dia nggak error, tapi kosong. Dia nggak tahu kemana yang mau dipanggil, gitu kan? Index. Barulah index ini kita isi. Kemana mau diletakkan? Return, view. Kemana view-nya kita buat? Misalnya di mana letak view? View itu letaknya di resources, views. Di sini dia letaknya. Boleh kita buat folder, misalnya folder post namanya. Ini normal saja, post pakai huruf kecil semua ya kan. Ini post ya kan. Berarti ini index boleh kita buat di sini index ya kan. Index titik blade titik php. Dia ada blade-nya di ujungnya ya kan. Index blade.php. Inilah yang akan kita buat. Sebutkan dulu nama foldernya tadi. Ini bisa otomatis nggak nih? Ini post index titik koma ujungnya. Udah itu ya, sederhana sekali ya kan. Udah selesai itu. Oke, sekarang apakah sudah muncul ini? Bisa saja muncul. Misalnya kita buat di sini halaman post ya kan. Post. Gini. Apakah ini sudah muncul ya? Sudah muncul itu. Kalau kita reload misalnya di sini ada post ya kan. Post, tapi dia sendiri itu. Artinya mana template yang tadi bootstrap itu kemana dia? Kalau ingin memasukkan ke bootstrapnya, di sini sudah ada contohnya ini. Kita panggil dulu layoutnya ini. Jadi layoutnya kita panggil sendiri di sini. Kita masukkan ke dalam indeks ini. Ini dia contohnya, extend. Kemudian di bagian layout ini, ini up yang akan kita panggil. Ini contohnya. Nah, di bagian up ini, di posisi mana nanti munculnya post itu. Nah, di sini akan munculnya itu ada sini yield content. Di sini nanti munculnya itu. Jadi di sini juga kita tambahkan section content. Jadi nanti inilah yang akan muncul ke dalam ini, yield content gitu. Oke, ini misalnya saya copy saja. Copy ke sini, saya letakkan sebelum ini tentunya ya kan. Oke, ini. Berarti ini akan muncul ke dalam konten ini, ke dalam up ini, ke sini dia munculnya. Oke, kemudian ditutup, jangan lupa ini end section. Oke. Ada extend sama section. Ini saya letakkan juga di bawah. Oke, paste. Mana tadi? Ini copy, saya letakkan ke sini. Atau sebenarnya diketik lebih bagus ya kan. Biar ingat gitu kan. Atau kita ketik. Ya, nanti kita ketik ya. Oke, kita reload. Oke. Maka akan muncul gitu kan. Ini tadi Laravel, admin ini, post muncul. Ini pada dasarnya sudah muncul. Jadi sekarang, Pak, kenapa dia tidak ke tengah ya? Kayak yang tadi. Nah, ke tengah itu sudah mainan dari Bootstrap. Di sini ada container. Nah, ini sebenarnya container ini kita letakkan di sini. Jadi nanti home ini tidak perlu lagi membuat container sendiri dan yang lainnya gitu ya kan. Jadi kalau ini kita copy atau kita buatkan kontainernya, nanti dia juga akan menjadi ke tengah dia. Itu karena permainan ini ya, karena permainan dari bootstrapnya gitu kan. Ini saya buat ke sini, ya, udah selesai. Ini kita reload, ya, dia sudah di tengah. Sekarang udah selesai untuk menampilkan dari route ini tadi route-nya memanggil dari controller ini memanggil dari views-nya ya kan. Ini saya buat di sini biar nanti enak lihatnya ya kan. Oke. Sudah selesai. Ini app-nya untuk sebagai layout. Jadi bagaimana kalau seandainya kita ingin membedakan antara layout dashboard-nya dengan layout tampilan depan website-nya gitu kan. Maka kita perlu layout yang banyak gitu kan.
Ada layout untuk login, misalnya login berbeda lagi layoutnya. Ada untuk websitenya, tampilan depan, ada untuk layout dashboard. Nah, jadi layout ini bisa banyak. Nah, kemudian kita panggil saya dari sini, kan. Layout apa gitu ya kan? Layout ini up. Berarti kalau ada layout yang lain kita letakkan lagi layout bla 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 ABC Z misalnya di sini. Berarti kita tinggal meletakkan layoutnya di sini dan jangan lupa di sini ada yield-nya sama content gitu kan. Oke, sederhana sebenarnya ya kan. Tidak terlalu sulit. Ya, yang penting banyak sering-sering kita nanti kutak-atik selesai. Oke, review. Ini tadi ya. Ini tadi route-nya, ini controllernya, kemudian ini sebagai views-nya. Oke, sudah selesai berarti ya. Dan ini hasil dari menampilkan post ya. Jadi bagaimana kalau kategori Pak? Sama caranya. Berarti di sini kita buatkan satu buah route namanya kategori, kita buat controller namanya kategori controller. Kemudian di dalam controller ini pastikan dia sesuai dengan metode yang kita panggil ini index. Di sini kita letakkan index. Nah, kemudian di sini sesuai dengan yang kita panggil di sini post titik. Titik itu berarti foldernya ya. Jadi kalau ada folder lagi di dalam post, maka post titik bla 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 titik bla 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 titik index. Misalnya, kalau seandainya foldernya banyak gitu ke dalamnya, jauh gitu ya kan. Kemudian ini isi dari index.blade. Nanti akan ditampilkan ke dalam views-nya. Ini layout-nya ya. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan di video kedua ini. Sederhana sekali. Untuk video selanjutnya kita akan coba menampilkan data dari database menggunakan modelnya. Oke, karena ini belum ada isinya, kita akan tampilkan menggunakan data dengan cara yang sederhana ya kan. Oke, demikian dari saya untuk sahabat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.